kajian kemarin ya. Jadi kajian tentang orang-orang yang didoakan malaikat sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagi yang belum menyimak, ada di YouTube Masjid As-Sofia. Bagi yang sudah menyimak, insya Allah materi kali ini sebagai pelengkap ya dari materi yang sebelumnya. Yaitu pada kesempatan ini kita akan bicara satu tema berkaitan dengan siapa saja orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Makna laknah ya, itu artinya at-tardu wal ib'ad min rahmatillah. Jadi kalau istilah laknat yang disebut dalam Al-Quran itu berarti maknanya adalah menjauhkan atau terusir atau terkutuk ya, dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu maknanya at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Itu makna laknah ya. Jadi orang-orang yang diusir atau orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah ya, ataupun orang-orang yang terkutuk ya, itu disebut laknah ya di dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu hendaklah di dalam kehidupan kita harus dijauhkan dari laknat ya. Karena laknat ini membawa sial ya. Kalau hari ini banyak orang ingin selamat dari sial, ada yang malah justru tambah sial karena sialnya itu malah ditambah dengan kesyirikan. Istilah orang-orang awam itu buang sial ke laut ya, akhirnya kecebur laut atau kena ombak mati. Ya, bukannya sial hilang malah tambah sial itu ya. Nah, supaya tidak sial di dalam kehidupan kita, jauhkanlah istilah laknah ya. Jauhkanlah laknat ini dari rumah kita, jauhkanlah laknat ini dari diri kita ya, dari masyarakat kita. Sejauh-jauhnya ya. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang itu menyebabkan datangnya laknat. Nanti akan kita jelaskan ya, satu persatu perbuatan apa saja yang menyebabkan atau yang mengundang laknat itu datang. Nah sekali lagi, kata laknah tadi dalam Al-Quran maknanya adalah at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Jadi orang yang dijauhkan atau orang yang dikutuk ya, dijauhkan dari rahmat Allah atau dikutuk ya, sehingga dia tidak mendapatkan rahmat Allah ya. Waliyadzubillah. Nah di dalam Al-Quran istilahnya yang digunakan adalah laknah ya, atau la'anahum ya, atau la'anahu ya. Itu disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran dengan istilah yal'anuhum atau walu'inu ya, itu mereka dilaknat atau Allah melaknat atau mereka dilaknat para malaikat ya. Itu banyak sekali kata-kata laknah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama kali dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya itu adalah iblis ya. Itu makhluk yang pertama kali menerima laknat ya. Karena iblis itu dilaknat, maka dia otomatis dijauhkan dari rahmat Allah dan terusir itu. Karena makna laknat sendiri itu artinya at-tardu, terusir. Maka secara spontanitas ya, iblis itu terusir ya, karena terlaknat tadi. Terusir dari mana? Dari surga. Ya, makanya disebutkan ketika iblis itu menolak perintahnya Allah, maka dikatakan fakhruj minha fa innaka rajim ya. Kamu keluar kata Allah ya. Iblis kamu keluar. Keluar dari mana? Dari surga. Kamu terkutuk ya. Wa inna 'alaikal la'nah. Dan akan menyertai ya, mengiringi dalam kehidupanmu wahai iblis ya, al-la'nah. Nah ini laknat.
Jadi setelah iblis itu diusir, kehidupan iblis itu sampai kiamat itu diliputi atau diiringi dengan laknat. Ya. Jadi wa inna 'alaikal la'nah. Hidupmu itu iblis ya. Itu diiringi dengan laknat. Ila yaumiddin, sampai kiamat. Jadi walaupun iblis itu usianya panjang ya, bukan 60 tahun, bukan 1000 tahun ya, tapi usianya adalah seumur dunia ini ya. Ya, iblis itu seumur dunia, seumur bumi ini. Kenapa? Karena sampai kiamat. Ila yaumiddin. Tapi untuk apa panjang umur ya? Ya, seusia bumi atau seusia jagat ini, kalau memang hidupnya diiringi dengan apa? Laknat, ya enggak ada manfaatnya. Makanya kehidupan iblis itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala karena ada laknat tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu siapa saja orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya ini? Yang pertama adalah al-kafirun ya, orang-orang yang kufur ya, ngikuti jejak iblis tadi. Orang-orang yang kafir ya. Orang kafir itu dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah alladzina kafaru ya, orang-orang mereka kafir ya. Atau istilah lain itu kalau mereka pernah menerima kitab kemudian kufur, itu namanya ahlul kitab ya, Yahudi, Nasrani itu juga kafir. Atau orang-orang yang ateis ataupun orang-orang yang menyekutukan Allah, itu namanya al-musyrikun. Itu juga kafir. Ya. Atau orang-orang yang imannya bermuka dua. Ya. Secara penampakan katanya muslim, ya. KTP-nya muslim. Secara identitas, secara formalitas dia ngakunya muslim. Tetapi di dalam hatinya ya, di dalam jiwanya itu ingkar. Itu namanya munafik. Jadi imannya berwajah dua. Itu juga disebut kafir ya, ketika munafiknya itu sudah mencapai puncak 100% atau 24 karat ya. Kalau munafiknya itu betul-betul di dalam hatinya ingkar ya terhadap ajaran Allah, benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun ngakunya muslim, tapi itu adalah munafik murni karena kebenciannya terhadap ajaran Islam. Itu pun masuk dalam kategori kafir, masuk dalam kategori alladzina kafaru. Nah, orang-orang kafir itu dilaknat ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dilaknat oleh Allah dan disiapkan kursinya di neraka sa'ir nanti ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ya, orang-orang yang hidupnya kafir ya. Hidupnya kafir di dunia ini. Kemudian wa matu wa hum kuffar, dan matinya dalam keadaan kafir. Wal iyadu billah. Ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain ya. Maka mereka itu dilaknat oleh Allah. Ya, Allah enggak mau nerima ya ruhnya, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh jagat ya. Itu manusia-manusia yang kafir ya dilaknat oleh Allah di dunia ketika hidup ya, dan ketika dia mati ya, ketika dia mati. Makanya orang-orang kafir itu kalau pas matinya tidak sempat masuk Islam ya, itu selain dilaknat tadi oleh para malaikat dan seluruh jagat raya ini, mereka tidak diterima ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya enggak diterima. Diibaratkan itu ya seperti unta ya yang mustahil masuk ke lubang jarum ya. Jadi enggak mungkin atau mustahil rohnya orang kafir itu diterima oleh Allah. Sebagaimana mustahilnya seekor unta yang besar masuk ke lubang jarum, enggak akan diterima, enggak akan masuk itu. Saking dilaknatnya orang-orang
kafir ya. Waliyadzubillah ya. Ini makhluk yang pertama yang dilaknat oleh para malaikat adalah orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang kafir, yang menolak, yang kufur terhadap Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada para malaikat-malaikatnya Allah, tidak percaya pada kitab-kitab Allah, ya, tidak percaya kepada hari akhirat, tidak percaya kepada takdir. Nah itu definisi kafir seperti itu ya. Lawan dari kata iman. Itu dilaknat ya orang-orang kafir. Nah kemudian yang kedua, orang-orang yang dilaknat yang kedua itu ya disebutkan di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang zalim ya, orang-orang yang berbuat apa? Kezaliman ya. Jadi orang-orang yang zalim itu dilaknat ya. Zalim itu artinya apa? Zalim itu maknanya banyak ya. Salah satunya adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu lawan dari kata adil ya, zalim. Bukan hak kita kok diambil. Nah itu berarti tidak meletakkan pada porsinya. Itu hak orang lain kok kita ambil ya. Berarti menyelisihi ya pemenangnya. Makanya dia zalim. Orang zalim itu ya dia terlaknat ya. Orang zalim itu dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Makanya orang zalim itu hidupnya nggak akan pernah berkah. Walaupun duitnya banyak, dicabut oleh Allah keberkahannya. Ya. Walaupun posisi kedudukannya secara strata sosial dia tinggi, kalau dia memang zalim, ya hidupnya nggak akan pernah berkah. Ya. Kenapa? Karena dia terlaknat, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga para malaikatnya. Ya. Jadi oleh karena itu, ya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengikrarkan anna la'natullahi 'alal zalimin ya. Jadi an la'natullahi 'alal zalimin ya. Jadi bahwasanya an di sini maksudnya itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa fa'adzana mu'adzdzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin ya. Sudah diumumkan ya. Sudah dipertegas di situ bahwa laknat Allah itu ya untuk orang-orang yang berbuat apa? Kezaliman ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, terkadang ya orang di dalam dirinya atau di dalam jiwanya itu ya merasa ada yang kurang atau merasa gelisah atau gundah ya. Itu salah satu penyebabnya adalah karena kezaliman yang belum ditaubati gitu ya. Karena zalim ini itu akan membawa kegundahan, kesedihan ya. Kezaliman itu akan membawa kegelapan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kenapa kita diperintahkan setiap saat ya memperbanyak istighfar? Iya, karena memang manusia itu ya banyak kezaliman, zaluman jahula. Ya. Banyak zalimnya manusia itu. Baik zalim pada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada keluarganya, ya. Dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka zalim itu adalah kegelapan hidup ya. Seakar dengan kata zalim itu sendiri, az-zulmu itu artinya gelap ya. Maka kalau orang itu melakukan kezaliman berarti hidupnya pasti gelap ya, pasti gelap. Karena kezaliman itu akan kembali pada dirinya sendiri ya. Kenapa? Karena laknat itu senantiasa mengiringi gitu. Ya, laknat itu akan selalu menyertai selama kezaliman itu ya tidak ditaubati ya atau tidak dihilangkan di dalam apa kehidupannya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian ya kezaliman itu harus dihilangkan ya. Kalau itu berkaitan dengan haknya Allah ya kita banyak istighfar, banyak bertaubat. Tapi kalau kezaliman itu ya berkaitan dengan haknya sesama manusia ya berarti kita minta halal ya. Minta keikhlasan ya atau kita mengembalikan kalau itu memang berkaitan dengan hak manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua ya yang menyebabkan dilaknat ataupun
dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga, perkara-perkara yang menyebabkan itu mengundang ya laknat adalah orang-orang yang memakan riba ya atau memakan harta yang haram ya. Atau meminum perkara-perkara yang haram ya. Makan bangkai atau minum khamr ya. Atau memakan yang bukan haknya. Jadi segala hal lah yang itu dia masukkan ke dalam perutnya dari hasil yang tidak halal, maka akan mendatangkan laknat ya. Makanya Nabi SAW menegaskan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih ya. Jadi setiap daging yang itu tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka itu lebih berhak untuk memakan daging tersebut. Artinya daging-daging yang memang tumbuh dari makanan atau minuman yang haram ya, itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Karena bahan bakar api neraka itu cuma dua, manusia dan batu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah ya. Jadi bahan bakar api neraka cuma dua, manusia, daging manusia maksudnya, dan juga batu. Daging manusia itu tadi salah satunya adalah daging-daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Nah itu makanannya, bahan bakarnya itu bensin atau pertamaknya neraka ya. Atau batu yang dulu dijadikan berhala, batu yang dipahat dijadikan patung, diukir dijadikan sesembahan, itu jadi bahan bakar dari api neraka. Nah, jadi oleh karena itu ya, setiap daging tadi sekali lagi yang tumbuh dari haram itu terlaknat ya. Yang tumbuh dari haram itu terlaknat. Makanya setiap pagi itu ada dua kelompok malaikat yang bertugas ya, malaikat yang tugas malam dan malaikat yang tugas siang hari ya. Mereka bertemu di waktu pagi ya, di waktu subuh atau ba'da subuh. Nah, masing-masing berdoa, yang kemarin sudah kita jelaskan. Yang satu kelompok malaikat mendoakan keberkahan bagi orang yang hartanya disedekahi atau diinfakkan atau dizakatkan ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berkahi, gantilah harta yang diinfakkan ya. Dengan keberkahan ganti mereka itu ya Allah. Nah, satu malaikat lagi, kelompok satu malaikat mendoakan laknat ya. Wa'ati mumsikan talafa. Ya Allah, ya, hilangkan atau cabut keberkahan dari orang-orang yang hari ini hartanya tidak diinfakkan atau hartanya tidak ditunaikan sesuai dengan yang berhak. Kenapa? Karena pasti ya orang-orang kikir itu walaupun dia nggak mencuri, tetapi dia sebenarnya mencuri haknya orang miskin gitu. Mungkin dia nggak korupsi di kantornya, mungkin dia nggak korupsi waktu, dia mungkin nggak korupsi di pekerjaannya. Tetapi karena dia menahan zakat, menahan infak, itu sebenarnya lebih daripada korupsi. Iya, dia maling. Kenapa? Itu haknya orang miskin kok. Itu kotoran, hartanya harus dikeluarkan. Makanya tadi dilaknat malaikat. Walaupun dia nggak mencuri mungkin secara kasat mata, ya dia nggak ngambil haknya orang, nggak ngerampok, ya, nggak jambret di jalan, nggak. Tapi kalau hartanya ditumpuk terus, ya, waktu zakat dia tidak keluarkan, ya, yang orangnya kikir, itu sebenarnya dia juga makan harta haram. Ada harta haram di situ yang sebenarnya harus dikeluarkan untuk orang-orang miskin, ya, ibnu sabil, sabilillah, ya, terhalang gara-gara dia, ya, tidak mau infak tadi. Jadi oleh karena itu, ya, saking pentingnya infak harian gitu ya, infak harian. Jadi jangan mikir infak itu tahunan gitu ya, ya. Tapi harian, dipikirkan itu harian. Kenapa? Setiap hari itu malaikat tadi mendoakan dan melaknat tadi setiap hari. Ya, makanya supaya nggak kena laknat, minimal kalau orang nggak punya harta itu diberikan solusi oleh Nabi, sholat duha, ya, sholat duha, ya. Kenapa? Kullu sulama bani Adam, ya, setiap pagi itu, setiap
persendian anak Adam itu wajib sedekah, wajib disedekahi. Ya kan? Dalam hadis yang panjang tadi itu kemudian Nabi menjelaskan bahwa cukup ya, seandainya kalau orang itu nggak punya harta, 2 rakaat duha itu dia telah menyedekahi persendian tubuhnya. Kenapa? Kan orang itu rukuk sujud itu kan menggerakkan seluruh persendian. Nah itu dia sedang mensedekahi, ya, mensedekahi dirinya minimal. Kalau dia memang nggak punya harta, ya. Jadi oleh karena itu hindarkan laknat tadi dengan cara banyak sedekah, ya. Diprogramkan sedekah harian, ya, sedekah harian. Karena itu menjauhkan laknat, menjauhkan sial, ya. Makanya sedekah itu menolak bala, menolak sial. Jadi buang sial itu jangan ke laut. Dengan ritual ke laut itu udah syirik, mati sia-sia lagi, ya kan? Kena ombak. Jangan seperti itu. Buang sial itu bukan di laut. Ya, buang sial itu dengan cara bersedekah. Karena sedekah itu menolak bala, ya. Sedekah itu menolak bala, ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu yang keberapa tadi? Ya. Yang ketiga, ya. Orang yang dilaknat oleh malaikat. Dan laknat malaikat itu pasti kena, Pak. Bedanya apa laknat malaikat dengan laknat manusia? Jadi memang ada bedanya jamaah sekalian, ya. Antara laknat malaikat dengan laknat manusia, ya. Jadi oleh karena itu kalau laknat itu bersumber dari malaikat, ya. Artinya kalau malaikat itu melaknat seseorang, itu hati-hati, ya. Kalau udah dilaknat oleh malaikat itu kita harus apa? Waspada. Ya. Kenapa? Karena laknat malaikat itu tidak pernah salah alamat, ya. Beda kalau laknat manusia. Ya. Bedanya apa kalau laknat manusia itu? Kalau laknat manusia itu, ya, ketika dia melaknat sesuatu, ya, ya, dan laknatnya itu ditujukan secara personal misalkan, maka laknat itu dalam hadis itu dia akan mencari orang yang dilaknat. Kalau memang dia berhak dilaknat, laknat itu akan sampai kepada orang tersebut. Tapi kalau memang orang yang dilaknat itu tidak berhak untuk dilaknat, laknat itu kembali pada dirinya sendiri gitu. Makanya hati-hati, jangan coba-coba mengucapkan laknat, jangan suka melaknat orang secara personal, ya, secara personal, ya. Jadi jangan suka nunjuk orang, ya, kamu terlaknat, jangan, ya. Itu kata-kata seperti itu besar, ya, dampaknya besar, ya. Jadi kata-kata negatif seperti itu energi yang ditimbulkan juga negatif. Jangan suka nyumpahi keluarganya. Jangan suka nyumpahi ngelaknat istri, ngelaknat anak, itu bahaya. Kalau nggak kena, dia kena sendiri balik gitu. Ya. Makanya dalam keluarga itu, ya, ketika sudah muncul kata laknat, apalagi kalau sudah suami istri, itu disebut li'an. Li'an itu artinya apa? Suami melaknat istri, istri melaknat suami, gara-gara masalah suami tidak mengakui anak, ya, yang dikandung istrinya misalkan. Akhirnya sumpah masing-masing. Itu yang disebut dengan sumpah li'an. Nah, sumpah laknat itu kalau terjadi sampai terjadi, dia terceraikan di dunia dan di akhirat. Gak akan ketemu. Itu bahayanya laknat gitu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah saling melaknat, itu bahaya itu, ya. Hati-hati ini, ya. Jangan kita ini mudah untuk apa? Melaknat antar sesama muslim, ya. Jangan mudah melaknat antar sesama apa? Muslim. Karena gara-gara apa? Permusuhan, ya. Karena gara-gara, ya, bertengkar, ya, karena dalam urusan duniawi lah. Makanya kalau orang muslim, ya, sesama muslim kok ada istilah apa, ya, mubahalah. Ya, mubahalah itu udah janganlah bermubahalah sesama muslim, itu jangan, ya. Hindarkan, ya, walaupun kita merasa tersakiti atau merasa terzalimi, jangan bermubahalah. Nabi dulu mubahalah itu dengan orang-orang kafir, bukan orang sesama muslim. Mubahalah itu apa, Pak? Melaknat, ya, melaknat mubahalah itu.
Jadi kalau saya bohong misalkan nanti saya dilaknat dan enggak beberapa lama memang mati orangnya. Ya, salah satu entah mati, entah kecelakaan. Pokoknya sial lah gitu. Makanya itu jangan dilakukan untuk sesama apa? Muslim yang sekarang ini lagi viral, mubahalah. Apa sesama muslim mubahalah? Hanya gara-gara masalah duit ya, hanya gara-gara masalah rupiah gitu. Jangan sampai sesama muslim itu mubahalah. Ya, hindarkan. Mubahalah itu ya laknat yang sudah apa? Jangan sampai dikerjakan lah antar sesama apa? Muslim, jangan sampai. Nah, sekarang ini kan dengan adanya media sosial orang bisa bikin YouTube sembarangan, orang bisa ngomong apa saja, ya orang bisa bikin konten apa saja, ya kemudian diviralkan, ya kemudian banyak viewernya, ya banyak yang nge-like, banyak yang nge-share, akhirnya banyak pendukung, pro dan kontra, selalu begitu ya. Hal-hal yang seperti ini kita harus waspada ya. Sesama muslim kalau toh punya salah ya, sesama muslim kalau toh punya kekurangan, ya tolong dimaafkan aja lah ya. Saling memaafkan. Jangan saling melaknat, saling mubahalah itu. Dulu Nabi mubahalah itu bukan sesama muslim. Itu sama orang-orang Najran dulu, orang-orang kafir Najran, bukan sesama muslim ya. Jangan mubahalah itu dilakukan oleh orang-orang sesama muslim ya. Sejahat apapun lah dia, janganlah kita bermubahalah ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu ya perbedaan. Kalau laknat malaikat itu enggak pernah salah alamat, Pak. Jadi kalau malaikat sudah melaknat ya udah sesuai alamatnya. Siapa yang dilaknat ya itu sampai laknat itu. Bedanya dengan laknat manusia. Kalau laknat manusia dia melaknat orang lain, laknat itu akan mencari siapa yang akan dilaknat. Kalau dia memang cocok laknat itu ya sesuai alamatnya ya. Dan memang orang yang dilaknat itu berhak untuk dilaknat, ya sampai laknat itu. Tapi kalau enggak, balik pada dirinya sendiri. Ya hati-hati ya. Jadi jangan mudah melaknat tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian termasuk yang dilaknat ya, orang yang dilaknat oleh para malaikatnya itu adalah orang-orang yang menyimpang dari fitrahnya ya. Menyimpang dari fitrah. Laki-laki ya bergaya perempuan atau sebaliknya perempuan bergaya laki-laki atau merubah ya dari ciptaan Allah. Nyambung rambut ya. Itu juga terlaknat ya. Jadi dikasih rambut sama Allah ya. Rambutnya lurus kepengin gimbal disambung. Itu dilaknat ya. Ditato juga sama ya. Hati-hati, hal-hal yang seperti ini harus dihindarkan karena itu mengundang apa? Laknat ya. Jadi menyambung rambut ya. Kemudian bertato, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki ya. Itu semuanya ditato termasuk ya, itu dilaknat ya, termasuk perempuan-perempuan yang menghilangkan alis ya, alisnya dicukur kemudian diganti dengan tato supaya cantik ya, itu juga termasuk laknat ya, yang diharamkan di dalam Islam ya. Jadi yang nyambung rambut ya, yang nyambung rambut yang bukan aslinya ya, kemudian yang bertato al-washimat wal mutawashimat wal mutawshimat ya, itu juga sama ya, wal mutanamisat ya, itu baik yang nyambung atau yang minta disambung ya, yang menato atau yang minta ditato ya, atau tadi yang mutanamisat itu orang yang alisnya diilangin diganti tato gitu ya, itu mengubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu mengundang laknat ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari la'anallah al-washimat wal mutawshimat wal mutanamisat ya, itu dilaknat ya, dilaknat. Jadi oleh karena itu harus dihindari ya, jangan sampai itu terjadi ya pada diri seorang muslim ya. Kenapa? Ya karena Allah sudah menciptakan ya, diterima saja, disyukuri saja nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merubah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang dilaknat itu ya adalah orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mencela sahabat Nabi ya. Jadi celaannya kepada sahabat Nabi malah balik pada dirinya sendiri gitu. Kenapa? Karena para sahabat Nabi itu sudah mendapatkan lisensi langsung dari Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka udah dapat lisensi dari Allah, legalitas dari Allah, mereka dapat ridho. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau ada orang atau ada sekte atau ada aliran yang kemudian mengkafir-kafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ya, maka orang tersebut dilaknat ya, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat. Man sabba ashabi ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mencela sahabatku fa alaihi laknatullahi, maka baginya wajib mendapatkan laknat Allah ya, wal malaikati, dan laknatnya malaikat. Ya, hati-hati ya, jangan kita itu dikritis sahabat Nabi. Sahabat Nabi nggak usah dikritik. Ya. Sahabat Nabi itu ya sudah jelas mereka orang-orang yang adil, mereka orang-orang yang sudah dijamin ya, integritas mereka dalam Al-Quran. Jadi nggak perlu mengkritik sahabat Nabi lah ya. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah ini, agama orang Syiah yaitu ya, salah satu inti agama orang Syiah itu kan mencela sahabat Nabi. Ya, mereka mencela habis ya sahabat Nabi itu ya, dikritik ya, bahkan dikafirkan ya. Itu orang-orang Syiah seperti itu, ideologi mereka seperti itu ya. Maka orang Syiah itu keluar dari apa? Islam, bukan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kenapa? Karena mereka ideologinya adalah mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang sudah mencela sahabat Nabi itu ya otomatis ya celaan atau laknatnya itu kembali pada dirinya apa? Sendiri. Allah melaknat mereka dan juga para malaikatnya ya. Jadi oleh karena itu ya, kita harus menghormati ya sahabat Nabi. Kita mencontoh kehidupan mereka ya. Kita menjadikan teladan mereka sebagai apa? Profil kehidupan ya. Karena Nabi sudah mengatakan apa? Khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku ya. Yaitu generasi para sahabat ini. Kemudian generasi setelahnya para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan salafus saleh. Mereka itu adalah orang yang dijamin tadi ya, integritas mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang dilaknat lagi ya, orang yang dilaknat ya, yang dilaknat oleh Allah dan juga para malaikatnya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mereka menisbatkan anak yang bukan kepada bapaknya. Ngebinkan anak ke bukan bapaknya. Ini hati-hati ya, itu termasuk laknat ya. Jadi tidak boleh jamaah sekalian, bukan anaknya. Misalkan ada orang ngadopsi anak ya dari panti asuhan ya. Kemudian bayi itu diambil, si anak nggak tahu, langsung dibawa ke capil ya, dimintakan akte kelahiran dan mengaku itu adalah anaknya, padahal bukan anaknya. Sehingga dibinkan ke dia, itu termasuk dosa besar ya, itu termasuk dosa besar ya. Makanya kalau ada yang jadi pegawai capil ya, yang suka bikin akte ataupun apa namanya kakak, itu juga harus hati-hati, betul-betul dipastikan. Demikian juga kalau kita profesinya sebagai bidan ataupun sebagai dokter kandungan ya, jangan sampai tertukar itu ya. Ngurus bayi kadang kan banyak di rumah sakit bayi ya, mungkin karena teledor atau karena apa, bidannya atau perawatnya atau karena dokternya teledor sehingga tertukar bayi itu, sehingga dinisbatkan ke bukan bapaknya. Nah, ini bahaya ini ya, itu termasuk dosa besar ya, termasuk dosa besar.
Termasuk lagi itu orang yang nikah hamil duluan, ya. LKMD, lamaran keri meteng dhisik, ya. Jadi hamil duluan sebelum akad nikah. Itu statusnya adalah anak zina. Ya. Kemudian karena udah kadung hamil akhirnya buru-buru dinikahkan. Ini bahaya, Pak. Makanya sebagian ulama itu tidak mengesahkan, ya. Ya, jadi orang hamil dinikahkan itu sebagian ulama fikih nikahnya batal alias tidak sah. Sebagian ulama ya. Ya. Walaupun ini masalah perdebatan. Kenapa? Salah satu hikmahnya itu tadi supaya tidak ditutupin itu anak. Ditunggu melahirkan baru dinikahkan begitu, ya. Karena kalau hamil kemudian dinikahkan, otomatis tertutup itu status anak. Nanti dia lahir, kemudian langsung dibuatkan akte, oh itu bapaknya, oh itu anaknya kandung, padahal itu anak zina, ya. Waliyatubillah, ya. Makanya itu termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, ya, ketika menutupi, ya, status anak zina tadi itu dibinkan ke bapaknya. Karena dia nggak punya bapak, kok dibinkan ke bapak, berarti itulah dosa besarnya. Makanya status anak zina itu adalah binnya ke ibu, ya. Dia nggak punya bapak, ya, nggak punya bapak. Ini kalau dia dibinkan ke bapaknya itu termasuk dosa besar. Demikian juga termasuk dosa besar itu kalau menjadi pegawai capil itu, ya, atau lurah atau camatnya sampai ke capilnya atau sampai ke bagian yang berwenang menerbitkan KK ataupun akte kelahiran, ketika status orang yang nikahnya sah walaupun siri. Jadi nikah siri itu sah, Pak. Jadi status anaknya itu juga sah. Tetapi kalau nikah siri itu kan nggak terdaftar di KUA. Nah dulu katanya dulu ketika orang nikah siri kepengen punya akte kelahiran, ya, anaknya itu ya pernah, ya, binnya itu ke siapa? Ke ibunya. Binnya ke ibunya. Ini bahaya juga, padahal dia terbukti nikah sah walaupun secara siri. Makanya katanya ada perubahan. Sekarang ada perubahan katanya kalau nikah siri itu kemudian lahir anak dibawa ke capil itu tetap binnya ke bapak sekarang. Saya beberapa waktu yang dulu pernah tanya langsung ke bagian capil itu. Cuman yang membedakan kalau anak siri itu statusnya nanti tidak tercatat gitu aja, ya, secara administrasi dia nikah yang tidak tercatat. Jadi nikah itu ada dua, kalau secara negara tercatat dan tidak tercatat. Yang tidak tercatat itu yang dimaksud adalah nikah siri tadi. Walaupun secara agama nikah siri itu sah, ya. Maka di sini menisbatkan anak ke bukan bapak itu termasuk perkara yang besar, ya. Hati-hati, ya. Jadi jangan kita sembarangan. Kalau kita ngadopsi anak, yaitu anggap aja itu anak adopsi gitu. Jangan kemudian dirubah statusnya, ya. Atau kalau itu memang anak zina, ya jangan kemudian dirubah statusnya, ya. Kalau memang itu dulu dia nikahnya itu adalah dalam keadaan hamil, ya sudah, itu anak adalah bukan anak sah, ya. Walaupun yang menghamili akhirnya menikahi, tetap itu tidak sah, ya. Itu bukan anaknya. Nah, dampaknya karena bukan anaknya, nanti kalau itu anak perempuan dan pas gede dia nikah, gak bisa jadi wali. Walinya kembali ke siapa? Ke hakim, ya. Ini status hukumnya seperti itu, ya. Walaupun putusan MK itu ya perlu diluruskan juga, ya, status anak zina itu dianggap dapat warisan, ya, dari bapak biologisnya, walaupun tidak sampai ke akad nikah tadi. Itu putusan manusia yang harus diluruskan, itu bahaya juga putusan di situ, ya. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, ya, kembali kepada tadi, ya, orang yang menisbatkan, ya, anak yang bukan bapaknya, ya, itu termasuk dosa besar dan termasuk, ya, mendapatkan laknat tadi, ya, mendapatkan apa? Laknat malaikat, ya, intisab ila ghairi abihi, ya. Jadi orang yang menisbatkan anak, ya, ke bapak yang bukan bapaknya itu termasuk laknat, ya. Wa manid da'a ila ghairi abihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi kalau orang itu menisbatkan tadi, ya, anak yang ke bukan bapaknya, ngebinkan anak ke bukan bapaknya,
ya, maka dia dilaknat oleh Allah, dilaknat malaikat, dan dilaknat oleh sejagat tadi ya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Dan Allah tidak menerima dari orang tersebut. Ya. Besok pada hari kiamat sarfan wala adlan. Ya, sarfan wala adlan. Ya. Apa makna sarfan wala adlan itu? Ya. Jadi ibadah-ibadahnya tadi itu tidak diterima. Tasarrufnya itu dan kesaksiannya di hadapan Allah enggak diterima. Ya, karena telah menisbatkan tadi anak yang bukan ke bapaknya. Ya. Jelas ya, hati-hati nih jamaah sekalian ya. Jadi kalau terjadi kasus-kasus yang banyak sekali waliyadzubillah sekarang terjadi ya, khususnya pernikahan-pernikahan yang hamil di luar nikah itu ya, yang kemudian dinikahkan ya untuk menutupi aib keluarga, maka justru itu mendatangkan laknat ya. Justru itu malah menutupi status anak ya. Justru itu menutupi status anak ya. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian ya, yang berikutnya yang termasuk dilaknat oleh para malaikat itu adalah ya istri yang menolak ya diajak suami ya. Jadi istri menolak ya, menolak diajak hubungan keluarga ya, diajak tidur misalkan ya, dia menolak ya. Itu termasuk sama ya, hati-hati juga ya. Jadi hati-hati kalau memang enggak ada uzur syar'i ya, jangan sampai menolak karena itu mendatangkan laknat ya. Juga mendatangkan apa? Laknat ya. Hati-hati juga ya, hati-hati juga ya. Kecuali kalau memang sakit atau kecuali kalau memang ada uzur syar'i ya, seperti datang bulan dan seterusnya, enggak apa-apa kalau memang itu ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, ya jangan menolak. Nah ini menjadi bahaya, problem ya. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban ya fabata ghadbanu 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih ya. Jadi kalau malam hari misalkan istri nolak, suaminya marah gitu, akhirnya kan jadi jengkel gitu. Nah, menyebabkan jadi jengkel, maka dilaknat malaikat sampai subuh ya. Dilaknat malaikat sampai subuh ya. Hanya di sini salah satu kenapa itu tadi ditegaskan supaya memang hubungan keluarga itu tetap harmonis ya. Yang orang enggak harmonis itu kan gara-gara masalah yang satu itu ya. Gara-gara masalah yang satu itu tidak harmonis ya. Sebabnya salah satunya tadi karena datang laknat tadi. Datangnya apa? Laknat. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya udah habis ya. Udah habis ya. Jadi itu beberapa contoh ya, walaupun banyak sekali ya hal-hal yang mendatangkan laknat. Tapi apa yang saya sampaikan insya Allah sudah mencukupi dan mewakili ya. Intinya kita diperintahkan untuk menjauhi segala hal yang itu mendatangkan laknat. Karena kalau laknat datang, apalagi laknat dari malaikat itu enggak pernah salah alamat ya. Sehingga kita harus sejauh mungkin dari kata laknat ini, sejauh mungkin dari hal-hal yang menyebabkan laknatnya para malaikat. Dan kita sedekat mungkin ya dengan perkara-perkara yang sudah kita jelaskan kemarin, kurang lebih ada 9 ya, yang mendatangkan doanya para malaikat. Ya, kita dekati doanya malaikat dan kita jauhi laknatnya malaikat tadi. Ini inti dari kajian hari ini dan juga menyempurnakan kajian sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.